Terima kasih banyak Dr. Ica atas perkenalannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang pada para pemirsa webinar dimanapun Anda berada, baik yang mengikuti sesi ini melalui platform GoToWebinar maupun mengikuti sesi ini dari YouTube. Saya juga ucapkan selamat siang pada Dr. Jarir, Dr. Ica, dan kepada Prof. Reviono. Matur nuwun sangat, Prof. Sudah bersedia untuk hadir dalam sesi ini sebagai pembahas. Baik, saya akan langsung mulai pembahasan jurnal reading hari ini terkait terapi COVID-19. Jurnal ini berjudul A Systematic Review on Efficacy and Safety of Chloroquine for Treating SARS-CoV-2 Pneumonia. Next. Oh, bisa ya. Oke. Baik, jurnal ini diterbitkan di manuskrip ini diterbitkan di Journal of Critical Care pada tanggal 10 Maret 2020. Itu kira-kira 17 hari yang lalu. Jadi dengan adanya outbreak COVID-19 ini di seluruh dunia, waktu 17 hari itu terasa sangat lama untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat. Dari waktu ke waktu banyak sekali informasi datang, membanjiri kita, banyak penelitian dilakukan, banyak juga di antara penelitian itu yang terpublikasi. Baik, jadi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ini adalah sebuah public health emergency yang menjadi perhatian dunia, dan data menunjukkan bahwa 15% dari kasus positif ini mengalami manifestasi klinis yang parah. Meskipun begitu, sampai saat ini belum ditemukan terapi farmakologi yang spesifik dan efektif. Ya, ini saya sedikit menampilkan sebuah cuplikan Twitter ya. Yang pertama dari Presiden kita Jokowi, dikatakan bahwa sesuai hasil riset dan pengalaman beberapa negara lain, pemerintah telah memesan 2 juta Avigan dan menyiapkan 3 juta chloroquine yang akan diresepkan oleh dokter kepada pasien COVID-19 apabila diperlukan. Dan Twitter ini ditampilkan oleh Presiden pada tanggal 20 Maret. Gitu. Dan cukup menarik karena di situ tertulis sesuai hasil riset, dan riset-riset itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kita siang ini. Sebetulnya chloroquine itu apa? Pastinya teman-teman sekalian sudah cukup familiar dengan obat ini karena obat chloroquine sudah beredar di pasaran sudah sangat lama, sejak tahun 1934 atau 1944, sudah 70 tahun beredar. Dan mungkin obat chloroquine adalah salah satu obat yang paling banyak diresepkan oleh dokter dan masuk ke dalam WHO List of Essential Drugs. Lazimnya chloroquine ini digunakan untuk terapi terapi malaria, namun ternyata chloroquine juga diresepkan untuk terapi rheumatoid arthritis dan lupus. Penggunaan obat chloroquine untuk terapi yang non malaria ini diatributkan kepada peran chloroquine yang memiliki peran imunomodulatori atau memodulasi sistem imun, dan juga memiliki peran antivirus. Ya, studi-studi sebelumnya yang sifatnya in vitro pada sel menunjukkan bahwa obat chloroquine yang memiliki efek imunomodulasi tadi mampu secara efektif menurunkan replikasi virus pada infeksi tipe lain. Di sini disebutkan chloroquine secara in vitro efektif menurunkan replikasi virus SARS-CoV dan MERS-CoV. Meskipun begitu, efikasi dan safety dari obat chloroquine pada terapi SARS-CoV-2 pneumonia masih belum diketahui dengan jelas. Manuskrip ini, studi ini adalah sebuah systematic review di mana para peneliti mengumpulkan informasi menggunakan database PubMed dan Embase. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti ini adalah informasi terkait efficacy and safety dari chloroquine, kemudian penggunaan chloroquine pada terapi pasien SARS-CoV-2 pneumonia, dan juga memasukkan studi in vitro. Bisa kita lihat di sini bahwa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti itu cukup broad, cukup luas, sehingga studi atau bahkan di sini tidak hanya studi, tapi juga ada expert opinion, ada editorial, itu dimasukkan ke dalam proses pencarian sistematiknya.
gitu. Dan heterogeneity dari hasil pencariannya pun cukup luas karena ada yang memasukkan studi in vitro, juga memasukkan artikel-artikel yang bukan in vitro. Baik, untuk lebih detailnya, berikut ini adalah metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan artikel-artikel, dokumen-dokumen yang berisi informasi mengenai COVID-19 beserta efikasi dan safety-nya untuk lebih detailnya. Selain melakukan pencarian artikel informasi dari dua database besar tadi, PubMed dan Embase, peneliti juga mengumpulkan informasi terkait uji klinik yang menggunakan chloroquine yang saat ini sedang ongoing. Informasi uji klinik ini didapatkan dari registri uji klinik di Cina, Chinese Clinical Trial Registry, dan juga International Clinical Trials Registry Platform dari WHO. Halo, Dokter Ica, apa masih mendengar saya? Halo? Bisa. Oh bisa, oh ya maaf tadi sempat terputus. Bisa, Baik, bisa. Oh ya, baik. Terima kasih Dokter Ica. Saya lanjutkan lagi pembahasan artikel ini. Ya, dari sisi metodologi, ekstraksi data yang dilakukan oleh peneliti, ini dua peneliti melakukan screening dari database, kemudian untuk pengekstraksian datanya dilakukan oleh dua peneliti yang lain, dan jika terdapat perbedaan pendapat atau keraguan dalam menentukan relevansi dari sebuah sumber informasi, maka diselesaikan dengan konsensus dengan mengikut sertakan dua peneliti tambahan. Ya, ini adalah hasil dari proses systematic searching yang dilakukan oleh peneliti. Dari pencarian yang pertama, ditemukan bahwa terdapat 234 sumber informasi, di mana 156 diantaranya didapatkan dari database PubMed, 73 didapatkan dari database Embase, dan 5 dari sumber yang lain. Kemudian dilakukan screening terhadap titles dan abstrak, dan juga menyingkirkan artikel atau informasi yang duplikat, dan akhirnya didapatkan 8 artikel full text, dan kemudian di screening lagi menjadi hanya 6 relevant study. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa pada saat penelitian ini atau pada saat paper ini diterbitkan, terdapat 23 uji klinik yang sedang berlangsung terkait peran kloroquine pada pneumonia SARS-CoV-2. Ya, ini adalah 6 sumber informasi. Saya tidak menyebut ini sebagai studi karena memang tidak semuanya adalah sebuah studi, tapi ini adalah informasi. Jadi ada 6 informasi yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Yang pertama adalah sebuah narrative letter, kemudian ada research letter, ada editorial, kemudian ada sebuah expert consensus yang ditulis dalam bahasa Cina, kemudian ada national guideline document di Belanda yang dikeluarkan oleh CDC dari Belanda, serta ada national guideline dari Italia. Mari kita bahas satu persatu dari artikel yang berhasil dikumpulkan. Yang pertama, ini adalah artikel atau penelitian, sebetulnya ini adalah penelitian in vitro yang berjudul Remdesivir and Chloroquine Effectively Inhibit the Recently Emerged Novel Coronavirus. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan oleh peneliti dari Cina dan didapatkan hasil bahwa chloroquine secara efektif menurunkan replikasi virus dengan 90% konsentrasi efektif sebesar 6,9 mikromolar, di mana konsentrasi 6,9 mikromolar ini mudah dicapai dengan standar terapi yang saat ini dilakukan. Kemudian selain itu dari studi ini juga didapatkan bahwa chloroquine memiliki kemampuan untuk terdistribusi ke seluruh bagian tubuh dan mudah mempenetrasi jaringan termasuk di jaringan paru. Kemudian di sini juga diketahui bahwa chloroquine dapat memblok infeksi virus dengan cara mekanismenya meningkatkan pH pada endosmial dan
mempengaruhi glikosilasi dari reseptor virus corona ini. Ya, ya, oke. Dan kemudian diketahui juga pada penelitian ini bahwa efek antivirus dari kloroquine ini didukung oleh peran imunomodulasi dari obat kloroquine ini. Nanti untuk mekanismenya kita bisa jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Oke, kemudian studi kedua, ini adalah sebuah naratif letter, lagi-lagi dari peneliti di Cina yang melaporkan bahwa saat ini terdapat ada penelitian yang mengikut sertakan banyak center, tertulis di dalam letter mereka, dalam surat mereka, ada 10 hospital yang diikutkan dalam multi-center clinical trial ini, dan mengikut sertakan lebih dari 100 pasien. Dan dari penelitian tersebut didapatkan bahwa efikasi dari obat chloroquine itu baik, dan kemudian tingkat keamanannya juga dapat diterima pada pasien-pasien yang menderita pneumonia berasosiasi dengan COVID-19. Ya, meskipun begitu, pada saat peneliti dari Systematic Review ini melakukan penelusuran dari registri penelitian-penelitian yang disebutkan tadi, ternyata tidak ditemukan registrinya, sehingga menimbulkan sebenarnya pertanyaan. Baik, kemudian studi ketiga, artikel yang ketiga ini adalah sebuah editorial yang ditulis oleh seorang peneliti dari Prancis, dan menekankan lagi bahwa secara in vitro kloroquine secara efektif mampu menghambat infeksi virus, terutama virus SARS. Ya, dan di sini tertulis juga bahwa kloroquine memiliki risk and benefit yang baik, kemudian aman, serta juga harga yang murah, yang ini di-highlight oleh peneliti ini atau peneliti ini. Baik, kemudian yang berikutnya adalah sebuah expert konsensus, lagi-lagi dari Cina juga, dan panel dari expert ini merekomendasikan penggunaan kloroquine phosphate tablet dengan dosis 500 mg 2 kali sehari selama 10 hari untuk pasien yang terdiagnosis pneumonia SARS-CoV-2, baik itu yang manifestasi klinisnya ringan, moderat, maupun severe. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa pasien-pasien ini haruslah melakukan tes darah terlebih dahulu untuk merule out anemia, trombositomia, sitopenia, leukopenia, kemudian tidak ada serum electrolyte disturbance, dan tidak ada gangguan dari fungsi ginjal dan fungsi liver. Selain itu diperlukan juga pemeriksaan elektrokardiografi yang rutin terkait efek samping dari kloroquine ini. Ya, dokumen yang berikutnya adalah sebuah guideline dari CDC di Dutch Center di Belanda, dan di sini tertulis bahwa komite ini merekomendasikan, menyarankan regimen kloroquine untuk dewasa sebanyak 600 mg kloroquine base, yaitu 6 tablet ACQ. ACQ itu adalah merek kloroquine yang ada di Belanda, 100 mg. Diikuti 300 mg setelah 12 jam pada hari pertama. Kemudian dilanjutkan dengan 300 mg kloroquine base 2 hari per oral, ya, selama 2 sampai 5 hari. Lagi-lagi di rekomendasi ini juga ditekankan bahwa terapi ini perlu dihentikan maksimal pada hari kelima untuk mengurangi efek samping dari obat ini, karena seperti yang diketahui half-life dari kloroquine cukup lama, yaitu 30 jam maksud saya, maaf. Ya, kemudian ini adalah sebuah guideline dari Italia. Ini adalah dokumen kita yang terakhir. Ya, di sini tertulis bahwa komite merekomendasikan regimen pengobatan kloroquine 500 mg, ya, 2 kali per hari, dan hidroksikloroquine 200 mg per hari selama 10 hari. Dan durasi
perawatan, durasi pemberian tablet ini, pemberian terapi ini bervariasi dari 5 hari sampai 20 hari, tergantung dari tingkat keparahan pasien. Ya, dan di sini juga tertulis bahwa populasi yang dapat diberikan obat kloroquine bervariasi dari mulai yang mild respiratory symptoms dengan komorbid sampai pada pasien dengan kegagalan respirasi. Ya, mungkin teksnya terlalu kecil di layar Bapak Ibu, tapi ini adalah kumpulan dari 23 uji klinis yang saat ini sedang berlangsung. Ya, sebagian besar dilakukan di Cina. Ya, summary dari penelitian-penelitian yang sedang berjalan. Yang pertama, terdapat 23, tertulis bahkan semuanya ada di Cina ya. 23 penelitian, 23 uji klinis yang semuanya dilakukan di Cina. Ke-23 trial ini dilakukan secara terpisah sehingga terdapat variasi yang sangat besar dalam hal tipe studinya, kemudian dari sisi severity of the disease, kemudian juga dari sisi dosis serta durasi dari terapi. Baik, sehingga kualitas dari tiap studi, tiap uji klinis itu juga akan berbeda. Ya, ya maka dari itu pemerintah Cina mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa penelitian-penelitian untuk meneliti agen-agen farmakologi dalam hubungannya untuk terapi pneumonia yang berhubungan dengan SARS-CoV ini haruslah dilakukan secara terkoordinasi agar agar lebih efisien dan agar lebih efektif. Selain itu, penelitian-penelitian uji klinik ini dapat merujuk pada sebuah generik protokol untuk RCT yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Ya, ada beberapa isu yang perlu kita perhatikan dari sebuah systematic review ini. Yang pertama adalah ethical issue, karena pemberian kloroquine pada setting COVID-19 saat ini masih bersifat eksperimental, sehingga diperlukan sebuah ethical approval atau penggunaan off-label. Dan recommendation dari clinical management untuk terapi pneumonia, jika memang perlu dilakukan sebuah RCT, maka perlu merujuk pada sebuah guideline yang dikeluarkan oleh WHO yang disebut sebagai MEURI atau the Monitored Emergency Use of Unregistered Intervention Framework. Framework ini disusun oleh WHO untuk memfasilitasi uji klinis dalam waktu yang singkat, tapi tetap memperhitungkan atau tetap mementingkan, tetap memprioritaskan aspek etik. Dan perlu diperhatikan di sini bahwa patient safety itu menjadi prioritas dan perlu dilakukan close monitoring. Ya, selain itu, kloroquine masih menjadi obat yang sangat penting pada terapi malaria, sehingga penggunaan off-label untuk terapi pneumonia associated SARS-CoV ini dapat berujung pada kelangkaan obat, dan ini menjadi permasalahan yang baru. Baik, untuk kesimpulannya, nih saya harus baca di sini. Ya, bahwa studi preklinik, studi in vitro menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan dan evidence yang cukup kuat yang mendukung efektivitas kloroquine untuk terapi COVID-19. Sedangkan untuk aspek safety-nya, dengan informasi yang didapatkan dari penggunaan kloroquine yang sudah sangat lama, bisa menjustifikasi bahwa penggunaan kloroquine untuk terapi COVID-19 ini aman. Baik. Dan perlu di sini dilakukan sebuah ethical review yang cepat agar uji-uji klinis dapat segera terlaksana untuk menemukan terapi yang efektif. Baik, jikapun perlu dilakukan sebuah uji klinis, maka perlu merujuk pada sebuah framework yang dinamakan MEURI tadi, agar uji klinik dapat berjalan cepat, namun tetap memperhatikan aspek etik. Dan dari presentasi ini kita semua pasti setuju bahwa informasi yang dikumpulkan itu masih belum terlalu jelas memberikan gambaran pasti mengenai peran kloroquine terhadap pneumonia associated SARS-CoV-2. Karena informasi yang dikumpulkan tadi
ada yang sifatnya expert opinion, ada yang sifatnya itu studi in vitro. Tapi pada saat kita menilik lebih dalam lagi ke dalam studi-studinya, itu ternyata semua belum ada saat ini hasil yang bisa kita nilai. Sehingga penelitian dengan data yang bagus, terkoordinasi, kemudian multi center itu amat sangat diperlukan pada saat ini. Baik, ini adalah referensi yang kami gunakan secara singkat. Saya tampilkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Ica.